Awas, di belakang. Subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan supaya kalian gak pernah ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Subscribe itu gratis, jadi pencet tombolnya sekarang. Hai, kali ini aku bakal nyeritain cerita horor pengalamanku sendiri waktu bertugas sebagai petugas administrasi di salah satu klinik kesehatan swasta. Kliniknya lumayan gede sih, lokasinya juga pinggir jalan gede gitu, jalan protokol deh pokoknya. Mungkin bisa dibilang ini pengalaman pertama kali ya. Soalnya kalau pas zaman sekolah aku dengar cerita horor dari orang-orang tuh kayak gak percaya gitu. Masa iya sih ada gitu kan? Masa iya hantu itu bisa kita lihat? Padahal yang sering aku tonton di TV tuh gak ada yang nampakin hantunya secara gamblang gitu. Tapi pas aku ngalamin yang di klinik itu, baru deh semuanya terbantahkan. Aku langsung percaya kalau mereka itu ada dan nyata. Cuma gak kelihatan aja sama kita. Jadi, kejadiannya itu berawal waktu aku ke bagian dinas malam sendirian. Temanku yang biasa bareng-bareng sama aku tuh kebetulan dia lagi izin. Dia gak masuk. Ya karena posisinya juga malam sih, jarang juga kan ada pasien yang masuk. Jadi pihak klinik itu gak ngasih penggantinya buat gantiin temanku itu. Klinikku ini pelayanannya 24 jam. Nah, waktu itu sebelum pergantian shift, kira-kira sebelum maghrib lah, pas pelayanan udah mulai sepi, temanku yang kerja di shift 2 ini ceritain pengalaman horornya. Dia tuh emang sering banget tuh kayak gitu. Tapi waktu itu dia katanya baru aja ngalamin kejadian horornya di klinik. Dan kejadiannya di siang hari pula. Aku ya cukup jadi pendengar setia aja buat dia. Katanya sih dia ketemu sama kuntilanak waktu mengecek pasien di ruang persalinan. Aku ya cukup jadi pendengar setia aja buat dia. Katanya dia ketemu sama kuntilanak waktu mau ngecek pasien di ruang persalinan. Katanya kuntilanak itu gak nunjukin wajahnya. Dia cuma diem aja di pojokan sambil nunduk. Rambutnya menjuntai ke bawah. Waktu temanku nyamperin si kuntilanak itu malah pergi. Aku dengerin cerita temanku itu sambil cengengesan. Malah aku ledekin juga. Mana ada hantu siang-siang, kataku. Sambil pamit, dia bilang, kalau nggak percaya ya udah, nanti kamu yang ngeliat sendiri baru tahu rasa. Apalagi malam-malam, makin banyak loh penghuninya. Dan pastiin juga kamu nggak lagi hide ya, katanya. Awalnya sih nggak ada efeknya sama sekali waktu temanku bilang gitu. Nggak tahu kenapa, lama-kelamaan semua tiba-tiba aja berasa mencekam. Waktu aku diem di meja pendaftaran sendirian. Di malam sekitar jam 9-an gitu. Waktu itu emang lagi sepi-sepinya banget. Tiba-tiba aku jadi kepikiran sama cerita temanku itu. Saking sepinya, dan buat ngilangin rasa parno, aku buka YouTube dari HP, terus dengerin musik deh dari sana lewat earphone. Random aja gitu. Aku pilih lagu yang kiranya enak aja buat didengerin.
Selang beberapa menit, aku ngerasa ada yang rembes. Dan waktu itu, aku baru sadar kalau aku lagi high. Makin kepikiran aja tuh sama cerita temanku. Punya apa dia sampai ceritanya kepikiran banget sama gue? Kataku gitu kan. Gak mau dibiarin aja ya, aku ke toilet buat ganti pembalut. Untungnya, toilet ini adanya gak jauh dari meja pendaftaran. Jadi agak aman lah. Nah, waktu balik dari toilet, di depan meja pendaftaran, aku lihat ada ibu-ibu duduk di kursi, ngadep ke depan. Kayak orang sakit mau daftar gitu. Rambutnya pendek sebahu, terus ikal gitu. Dia pakai jaket kuning sama selendang warna merah. Pas aku samperin, ibu-ibu ini malah dingin dong. Gak ada senyum, tatapannya kosong, mukanya udah agak pucat semua. Aku pikir ini orang perlu ditindak cepat. Dilihat dari kondisinya, emang udah memprihatinkan banget. Cepet-cepet aku catat identitasnya. Dan sebelnya itu, waktu aku tanya segala macem, cara ngejawabnya itu sama dinginnya kayak sikapnya. Ya gimana gak sebel coba. Moodku udah jelek karena kepikiran cerita temanku tadi. Ditambah sikap ibunya itu. Udah beres administrasi, aku minta sama ibu itu buat langsung ke ruang dokter. Tapi dia gak nurut. Malah terus dia bilang, saya mau nunggu dulu keluarga saya. Ya gak bisa gitu, pikirku kan. Kita harus ngikutin prosedur. Apalagi kan kondisi dia udah kayak sakit-sakitan gitu kelihatannya. Pasien juga gak bisa seenaknya. Tapi dia tetap kekeh. Terus dia jalan ke kursi yang udah disediain di ruang tunggu. Yang mana ruang tunggu itu ada di samping kanan meja pendaftaran. Ibu itu jalan pelan banget ke ruang tunggu. Kayak pincang. Aku perhatiin, duduk ibu itu agak aneh. Kalau orang sakit gimana sih kalau duduk? Pasti lemes kan? Terus pengennya nyenderan gak sih? Tapi ibu itu enggak. Dia duduk tegak, persis tegaknya tentara. Dalam hati aku bilang, ada juga ya orang kayak gitu. Ya udah deh, aku ke ruangan dokter aja buat ngadu. Dan bilang kalau ada pasien yang ngeyel dan masih mau nunggu di luar, gak mau diperiksa lagi. Nah, setelah aku ke ruangan dokter, akhirnya aku sama dokter jaga nyamperin aja sih ibu itu. Tapi pas keluar ruangan, lewat koridor, tiba-tiba ada orang yang nyelonong masuk. Gak pakai permisi lagi. Dia panik minta bantuan. Teh, bantuin teh, ada yang kecelakaan teh, kata orang itu. Dia udah ngos-ngosan. Otomatis aku yang notabene petugas klinik langsung lari ngikutin si bapak yang nyelonong tadi. Waktu aku ngelewatin meja pendaftaran, aku lihat si ibu tadi kok gak ada. Waktu itu aku sedikit bodo amat lah. Paling juga dia lagi ke WC. Atau mungkin lagi nyari ruang dokter. Soalnya ada yang lebih darurat. Aku tetap ikut lari keluar, ngikutin si bapak tadi. Di luar, si bapak tadi lari ke mobil pick up yang ada di parkiran. Di sana udah banyak orang-orang juga yang sama-sama kelihatan panik. Waktu aku samperin dan pas si korban diangkat, di sini aku bener-bener kayak, hah? Beneran nih? Jadi aku ngeliat si korban ini pakai jaket kuning. Terus ada kayak merah-merah kayak selendang gitu.
Dibawalah sama satu bapak-bapak yang ngebantuin evakuasi. Aku penasaran kan. Aku lihat lebih dekat. Ternyata si korban itu ibu-ibu yang aku lihat tadi di meja pendaftaran. Mukanya udah berdarah-darah sampai ngelumurin jaket kuningnya. Aku lihat sih ibu itu masih sedikit bernafas. Di situ aku coba buat berpikiran positif. Siapa tahu aja kan si ibu tadi keluar, terus kecelakaan. Agak nyesel juga sih sebenarnya. Kenapa bisa-bisanya dia keluar gitu aja? Tapi di balik itu semua, keberadaan pickup yang diparkir tadi cukup ngeganggu pikiranku sih. Kalau kecelakaannya di jalan besar ini, kenapa harus dibawa sama pickup segala sih? Digotong aja kan bisa. Apalagi tenaga laki-laki kan gede. Ya, daripada aku penasaran, aku coba tanya aja sama salah satu orang yang nganterinnya tadi. Dia jawab, katanya kecelakaannya itu bukan di jalan besar dekat klinik, tapi di jalan yang cukup jauh dari klinik. Kira-kira 3 kilometeran katanya. Kronologinya, ibu itu lagi jalan sendirian. Terus ada mobil yang tiba-tiba nyerempet dia sampai ke pental jauh. Aku di situ langsung gak bisa ngomong apa-apa dong. Itu artinya siapa yang tadi daftar? Terus aku ajak ngobrol dan duduk di ruang tunggu. Suasana hatiku waktu itu udah gak karuan. Apalagi setelah tahu kalau nyawa si ibu gak dapat diselamatin, alias meninggal dunia. Pengen banget rasanya cepet-cepet pagi buat pulang. Tapi malam itu kerasa lama banget. Suasana di klinik udah mulai sepi. Bapak-bapak yang nganterin juga udah pada pergi. Dan keluarga korban katanya lagi di perjalanan buat ngambil jenazahnya. Lagi-lagi di tengah ketegangan, aku ngerasain ada yang rembes. Perlu ganti lagi nih. Ganti deh tuh aku ke toilet. Habis dari toilet, lagi-lagi di kursi depan, aku ngeliat ibu-ibu tadi duduk lagi di sana. Tapi sekarang dia lagi ngeliat ke arah toilet. Otomatis kita berdua itu pandang-pandangan. Wajahnya tetap pucat, semakin pucat malah. Terus yang lebih parah, dia senyum dong. Dari gerakan bibirnya aku bisa nangkep kalau dia bilang makasih. Makasih ya, gitu. Yang bikin aku makin kaget dan gak habis pikir, si ibu itu terus terbang. Ya, terbang. Asli, terbangnya itu cepet banget ke arah luar. Ngeliat itu, aku langsung pingsan. Bangun-bangun pas udah pagi, udah dikerumunin teman-teman yang mau ganti shift. Dari kejadian itu, kondisiku langsung drop. Sampai gak kerja malah selama 2 hari. Ngeri banget kan? Sejak saat itu, aku kapok buat ngeremehin lagi mereka yang sering banget aku ledekin selama ini. Sejak itu juga, aku jadi waspada banget kalau lagi shift malam. Apalagi pas barengan sama Ahai. Oh iya, itu cerita pertama yang bisa aku ceritain. Next, aku bakalan cerita lagi pengalaman-pengalamanku yang lain. Makasih yang udah dengerin. Awas, di belakang.